Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini pembacaan tafsir Quran surah Al-Lahab atau surat 111. Sumber informasi berasal dari tafsir Quran Kemenak.go.id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tafsir surat Al-Lahab ayat pertama menjelaskan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Abu Lahab akan rugi dan binasa, dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya. Binasa pada kedua belah tangannya, karena tangan adalah alat bekerja dan bertindak. Bila kedua belah tangan seseorang telah binasa, berarti ia telah binasa. Dikatakan Abu Lahab, padahal namanya Abdul Uzza, karena ia berwajah tampan menawan. Namun, para ulama berpendapat bahwa dikatakan Abu Lahab karena ia pasti menjadi penghuni neraka yang bergejolak apinya. Hal itu seperti orang komunis memilih syiar merah dan golongan kiri, karena golongan kiri adalah asyabushi shimal. Permulaan ayat ini adalah kutukan atas kebinasaan Abu Lahab, dan penutupnya adalah sebagai keterangan dari Allah bahwa kutukan tersebut telah terbukti dan Abu Lahab pasti rugi di dunia dan di akhirat. Ketika ayat tabat yada Abi Lahabi wattaba turun, Ummu Jamil Al-Aurah, wanita yang sebelah matanya buta, binti Harb, datang sambil berteriak-teriak. Ia membawa batu sekepalan tangan, seraya berkata, "Dia mencela agama kami. Kami menolak. Agamanya kami benci dan perintahnya kami bantah." Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, wanita itu telah datang. Saya khawatir dia melihatmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia tidak akan melihatku." Kemudian Nabi membaca sebuah ayat dan berlindung dengan menggunakan ayat itu. Beliau membaca, "Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman itu penghalang yang tertutup." Wanita itu berdiri di depan Abu Bakar, namun ia tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Hai Abu Bakar, aku mendapat kabar bahwa temanmu itu telah menghinaku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Tuhan pemilik Ka'bah, dia tidak mencelamu." Lalu wanita itu berpaling
sambil berkata, "Kaum Quraisy telah tahu kalau aku adalah putri pembesarnya." Riwayat Al-Hakim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tafsir surah Al-Lahab ayat kedua menjelaskan. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa apa yang menjadi kebanggaan Abu Lahab dalam hidup, yaitu harta dan kedudukan, ternyata sama sekali tidak dapat menyelamatkannya dari azab Allah pada hari kiamat. Begitu pula usahanya untuk memusuhi dan mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil sama sekali. Abu Lahab sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling gigih mengajak orang untuk menentangnya dan paling kasar menghadapinya. Raba'ah bin Ubad berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah di pasar Jul al-Majaz bersabda, 'Ucapkanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Niscaya kamu akan berbahagia.' Orang-orang yang berkumpul di sekitar beliau, di belakang beliau seorang laki-laki, putih, warna mukanya juling matanya, mempunyai 2 mata untaian rambut di kepalanya, berkata, 'Dia Rasulullah beragama Syabi dan pembohong yang mengikuti Nabi kemana saja beliau pergi.' Lalu saya bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah pamannya sendiri, Abu Lahab.' Riwayat Ahmad. Dengan ini dijelaskan bahwa Abu Lahab selalu menentang kebenaran dan menjauhkan orang dari mengikuti kebenaran. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendusta. Ia juga menentang beliau dan merendahkan nilai agama serta petunjuk yang beliau bawa. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Tafsir surah Al-Lahab ayat 3 menerangkan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka yang bergejolak dan merasakan panasnya azab neraka. Maksud pernyataan ini adalah bahwa sesungguhnya Abu Lahab akan mengalami kerugian. Usahanya tidak akan berhasil dalam menentang agama Allah. Tidak ada gunanya harta, usaha, dan daya upaya untuk itu, karena Allah meninggalkan kalimah Rasulnya dan menyebarluaskan dakwahnya. Abu Lahab akan diazab pada hari kiamat dengan neraka yang menyemburkan bunga api dan suhunya yang sangat panas. Azab itu disediakan Allah untuk orang-orang seperti Abu Lahab dari kalangan orang-orang kafir yang menentang Nabi. Selain azab di dunia dengan kegagalan usahanya, istrinya sebagai pembantu utama dalam usaha menentang dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diazab juga bersama-sama. Selain daripada itu, istrinya juga
menyebar fitnah kemana-mana, menyebar berita-berita bohong, dan menghidupkan api permusuhan. Wa imra'atuhu hamalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Tafsir Surah Al-Lahab ayat keempat menjelaskan, Allah menegaskan bahwa istri Abu Lahab akan diazab sebagaimana suaminya. Istrinya bernama Arwah binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb. Dia diazab karena usahanya menyebarkan fitnah dan memadamkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan bahwa orang yang berusaha menyebarkan dan merusak hubungan antara manusia seolah-olah ia membawa kayu api antara manusia. Seakan-akan dia membakar silaturahim antara mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa istri Abu Lahab menaruh duri, pecahan kaca, dan kotoran di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad dengan maksud untuk menyakiti beliau. Fi zidiha hablum min masyad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Tafsir Surah Al-Lahab ayat kelima berbunyi, dalam ayat ini Allah menyatakan keburukan perbuatan istri Abu Lahab, kerendahan budi dan kejelekan amal perbuatannya. Pada lehernya selalu ada seutas tali yang kuat, digunakannya untuk memikul duri-duri yang akan diletakkannya pada jalan yang dilalui Nabi. Pernyataan ini merupakan penghinaan bagi dirinya dan suaminya. Usaha istri Abu Lahab begitu keras untuk menyalakan permusuhan antara manusia, sehingga Allah mengisahkan dia sebagai seorang perempuan yang membawa kayu bakar yang digantungkan pada lehernya kemana saja ia pergi. Ini adalah seburuk-buruknya perumpamaan bagi seorang perempuan. Telah diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Ummu Jamil, panggilan istri Abu Lahab, mempunyai sebuah kalung yang sangat mahal, dan ia berkata, sesungguhnya aku akan mempergunakan harga kalung ini untuk memusuhi Rasulullah. Lalu Allah mengganti kalung tersebut dengan kalung dari api neraka. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembacaan tafsir Quran Surah Al-Lahab. Semoga ayahanda dan bunda dapat mengambil hikmah-hikmah dari surah ini dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.